Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ribut ya kapalnya ya. Oh, itu kapal nelayan tuh. Kayaknya itu kapal pengangkut orang kayaknya. Ini ada kapal lagi. Kayaknya tiap hari Jumat tengok. Situ ya. Kapal pengangkut barang nih pasti. Ada ikan zebra dan ikan hitam guys. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Ada burung-burung di langit. Ciptaan Allah yang beraneka ragam. Lucu sekali kalau tidak ada penciptanya. Dan lucu sekali ketika manusia yang tidak mampu menciptakannya merasa memiliki hak untuk menindas makhluk-makhluk Allah. Saya pernah nonton video tentang ikan pancingan ikan yang secara besar-besaran dilakukan oleh perusahaan ikan yang merusak ekosistem laut. Jadi mengambil banyak ikan dalam satu waktu itu bisa merusak ekosistem laut ya. Dan dia melakukan itu. Sudah banyak kerusakan yang diciptakan manusia. Tinggal tunggu Allah menurunkan ketetapan bukan antara sih, mungkin dua-duanya ya, bencana dan pejuang Islam yang berada dalam kebenaran seperti HMS. Saya pernah nonton videonya Abu J mengatakan HMS di internasional disebut sebagai teroris, tapi di Indonesia dipuja-puja, dan menurut dia itulah wujud keterbelakangan. Padahal keterbelakangan sesungguhnya itu ya internasional itu sendiri, karena mereka nggak mampu menghentikan anak kecil dibantai di Gaza. Itulah wujud keterbelakangan sesungguhnya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ciptaan Allah itu terlalu indah, beraneka ragam yang telah Allah ciptakan di bumi. Kenapa manusia merasa punya hak untuk berlaku sewenang-wenang terhadap makhluk yang telah Allah ciptakan? Maka nggak ada yang lebih benar daripada Al-Quran. Nggak ada yang lebih benar daripada menuruti perintah Allah yang telah Allah tetapkan sesuai zamannya. Sudahlah, Allah alam. Kenapa manusia itu begitu bodoh? Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya di video yang belum saya bahkan upload video yang belum diupload, bahwa pengetahuan dan keinginan itu berbeda. Meskipun pengetahuan bisa mempengaruhi keinginan, tapi keinginan manusia itu berdiri sendiri. Makanya beberapa orang yang tahu belum tentu berhenti melakukan apa yang diinginkan, seperti judol dan sejenisnya. Dan pengetahuan itu berada di luar dari keinginan. Keinginan manusia itu adalah berdiri sendiri atas keinginan dia. Pengetahuan itu membantu. Jadi membantu atau tidak membantu tergantung jiwa itu sendiri. Maka jiwa itulah yang akan dihukum di neraka, karena jiwanya sendiri yang memilih untuk berada dalam neraka. Itulah yang enggan untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran, enggan untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah ciptakan. La 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 la. Banyak sampah.
Kenyataan bahwa banyak orang yang tidak peduli itu benar ya, dilihat dari banyak sampah. Saya pernah membuang sampah permen dan dia tidak jatuh di tong sampah karena angin. Sejak saat itu semua sampah permen saya simpan. Kemudian kalau saya harus berada di tepat di atas tong sampah itu supaya tidak jatuh. Ada sampah permen. Manusia menciptakan sesuatu tapi tidak mau bertanggung jawab atas sesuatu yang diciptakan. Inilah bedanya manusia dengan Tuhan yang menciptakannya. Allah menciptakan ekosistem, rantai makanan di mana apa yang diciptakan itu menjadi lingkaran penyelamat atas sesuatu yang telah diciptakan. Tapi manusia menciptakan sesuatu tanpa memenuhi tanggung jawab atas sesuatu yang telah dibuat, seperti plastik itu tadi. Akhirnya dia dimakan ikan paus mati, dimakan kura-kura di laut mati. Lucu ketika manusia itu merasa memiliki hak untuk berlaku sewenang-wenang terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Padahal mereka nggak mampu menciptakan diri mereka sendiri. Bahkan apa yang dia buat pun dari apa yang telah Allah ciptakan ya. Seperti plastik itu dari zat-zat kimia. Makanya ada hukum kekalahan massa gitu. Gak ada yang lebih bodoh daripada manusia yang berpikir bahwa dia mampu melawan zat yang menciptakan sesuatu yang tidak bisa diciptakan. Nah, kebodohan sebenarnya itu. Tapi sudah masjidnya cantik. Saya kalau naik bus suka kalau busnya itu singgah di masjid yang cantik. Tapi saya sendiri sedih dengan kemiskinan yang merajalela. Sedangkan masjid-masjid cantik bertebaran. Ini seperti dua hal yang bertentangan gitu. Karena Allah justru melarang kemewahan. Dan Allah perintahkan untuk memberi makan orang yang kelaparan. Jadi apakah MBG sesuai perintah Al-Quran? Ketika anak-anak sekolah itu ada yang menolak itu. Bahkan makanan sisa yang disukakan MBG itu katanya bisa sampai miliaran rupiah per hari. Manusia yang bodoh. Kebodohan sebenarnya itu bukan pemerintah yang asal-asalan, tapi rakyatnya yang gak peduli. Itulah kebodohan sebenarnya. Jumlah kalian lebih banyak daripada pemerintah, tapi kalian tidak mau melawan, memilih membiarkan pemerintah bekerja asal-asalan. Itu adalah sesuatu yang benar. Merasa itu membiarkan mereka melakukan pekerjaan asal-asalan itu sesuatu yang benar. Padahal Rasulullah SAW pun sering dikritik sama sahabatnya, dan Rasulullah sering menerima itu. Walau bahas sering atau tidak, tapi saya beberapa kali melihat. Ini saya belum hafal semua hadis ya. Menghafal hadis kayaknya Ustadz Adi Hidayat menghafal hadis. Silakan ditanya langsung ke beliau apakah Rasulullah sering menerima pendapat atau selalu menerima pendapat apa yang pendapatnya benar ya. Karena kejadian yang saya baca itu yang perang itu ya, pas perang itu. Sahabat bertanya apakah strategi perang ini Allah yang merintahkan ya. Ternyata bukan, ternyata itu ide Rasulullah sendiri. Maka sahabat ini